Sahabat RTV, selain galau dengan hukum berkurban dengan hewan terinfeksi PMK, sebagian warga juga khawatir tentang keamanan daging kurban yang terinfeksi PMK. Apakah virus PMK bisa menular ke manusia? Apa dampak mengonsumsi daging yang terinfeksi PMK bagi tubuh kita? Yuk langsung kita tanya ke seorang dokter hewan, Denny Lukman. Pak Denny, apakah PMK yang sekarang ini banyak menyerang ternak juga berbahaya buat manusia? Jadi, Organisasi Kesehatan Hewan Dunia menyatakan di dalam dokumen tertulisnya bahwa penyakit mulut dan kuku tidak menular ke orang. Sekali lagi, tidak menular ke orang. Jadi, bukan masalah kesehatan masyarakat. Dia murni hanya sebagai penyakit hewan yang menular dari hewan ke hewan, terutama hewan yang rentan, yaitu hewan yang berkuku genap. Sapi, kerbau, kambing, domba, dan babi. Hewan yang lain tidak tertular. Begitu. Lalu apakah daging hewan yang terinfeksi PMK ini aman untuk dikonsumsi? Manusia nggak kena. Jadi kalau kita memakan daging sekalipun mentah, kita nggak akan sakit. Minum susu sekalipun mentah, tidak akan sakit. Tapi tidak ada orang Indonesia yang makan daging mentah. Nggak ada yang minum susu mentah. Jadi aman. Mengonsumsi bagian dagingnya aman ya Pak. Lalu bagaimana nih dengan bagian tangan, kaki hingga lidah hewan yang terinfeksi? Apakah juga aman untuk dimakan? Maka pemerintah menghimbau agar bagian kepala termasuk lidah, ya, cungur ataupun bibir, kemudian kaki bagian bawah dekat kuku, kemudian jeroan, buntut, itu direbus bukan karena takut menular ke orang, tetapi pemerintah menjaga agar virus-virus yang terdapat di dalam bagian itu karena dipotong dari hewan yang sakit atau di daerah yang tertular ataupun terduga, itu ditakutkan virus-virus itu nantinya menetes atau bersama cairan dari bagian tersebut menetes ke lingkungan, ke perairan, ke rumput, kemudian akan berpotensi menularkan ke hewan-hewan sehat lainnya yang rentan. Itu bukan ke manusia. Jadi nggak ada ketakutan atau perlu kekhawatiran bahwa kita akan sakit, nggak akan. Baik, terima kasih Pak Denny atas penjelasannya.